Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Kristiani Sinaga. Nama saya Nadia Finansi Azhar. Saya Intan Kamila Anggraini. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kelompok kami, yaitu membuat flowchart dan juga codingan aplikasi sederhana yang kami di sini akan menjelaskan flowchartnya terlebih dahulu. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, pada bagian pertama ada perancangan dan analisis. Yang pertama ada mulai. Tahapan awal dimulainya perancangan aplikasi pemilihan film di bioskop. Yang kedua ada identifikasi masalah dan tujuan. Yaitu masalah yang ditemukan adalah antrean panjang saat membeli tiket dan sulit mengetahui kursi yang masih kosong. Tujuan aplikasi ini adalah memudahkan pengguna memesan tiket dan memilih kursi secara online. Yang ketiga ada merancang konsep aplikasi. Menentukan bentuk aplikasi yang akan dibuat, apakah berbasis mobile, aplikasi atau website. Yang keempat adalah mengumpulkan kebutuhan sistem, yaitu menentukan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada hardware seperti hardware server cloud, smartphone pengguna, software database film, payment gateway, sama API notifikasi. Yang kelima ada riset teknologi dan studi kelayakan, yaitu menganalisis teknologi yang akan digunakan serta memastikan proyek dapat dijalankan dengan baik dari sisi biaya, waktu, dan sumber daya. Yang keenam ada merancang alur kerja sistem, yaitu menyusun proses kerja aplikasi mulai dari pengguna membuka aplikasi hingga mendapatkan tiket. Selanjutnya bagian kedua akan dijelaskan oleh Intan. Oke, saya Intan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang desain dan pengembangan. Jadi dimulai dari desain UI atau UX, membuat tampilan aplikasi agar menarik dan mudah digunakan. Contohnya poster film, jadwal tayang, dan kursi interaktif. Yang ke-8 ada membuat dokumen spesifikasi teknis, menyusun dokumen yang berisi detail teknis sistem sebagai panduan pengembangan. Lalu yang ke-9 ada mulai pengembangan aplikasi. Tim mulai melakukan coding frontend dan backend. Frontend bagian yang dilihat pengguna, backend bagian yang mengelola database dan proses sistem. Lalu selanjutnya 10 ada uji tiket, pembatalan tiket, pembayaran, generate tiket. Yang ke-11 kita cari tahu apakah terdapat bug. Jika ditemukan bug, aplikasi diperbaiki kembali pada tahap pengembangan. Jika tidak ada bug, aplikasi siap dirilis. Lalu rilis aplikasi. Aplikasi dipublikasikan ke Play Store dan App Store agar dapat digunakan oleh masyarakat. Lalu bagian ketiga akan dijelaskan oleh saya. Bagian ketiga cara kerja aplikasi untuk pengguna. Yang pertama yaitu user membuka aplikasi, yaitu pengguna membuka aplikasi bioskop yang sudah diunduh. Lalu load data film dan juga jadwal. Sistem menampilkan daftar film dan jadwal tayang yang tersedia. Lalu user input pencarian film, yaitu di mana pengguna mencari film yang ingin ditonton. Lalu pilih bioskop dan juga jadwal tayangnya. Itu pengguna menentukan lokasi bioskop dan jam tayang yang diinginkan. Lalu pilih kursi, yaitu memilih kursi yang dimana masih tersedia. Pengguna akan memilih kursi yang masih tersedia di aplikasi di bioskop. Lalu jika kursi tersedia maka akan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kursinya
Kalau misalnya kursinya sudah diambil oleh orang, akan ditampilkan pesan kursi sudah diambil oleh orang lain. Lalu kemudian pengguna diminta untuk memilih kursi yang lain. Lalu proses pembayaran, pengguna melakukan pembayaran menggunakan cash, QRIS, atau kartu debit. Lalu generate etiketnya melalui QR code. Itu setelah pembayaran berhasil, sistem membuat tiket digital berupa QR code. Lalu simpan transaksi ke database, yaitu data transaksi disimpan untuk keperluan pencatatan dan verifikasi. Lalu yang terakhir itu selesai, di mana voucher ini sudah selesai. Pengguna berhasil mendapatkan tiket dan dapat menunjukkan QR code saat masuk ke bioskop. Dengan adanya aplikasi pembelian film di bioskop ini, proses pembelian tiket menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Pengguna dapat memilih film jadwal tayang serta kursi secara online tanpa harus mengantri di lokasi bioskop. Selain itu, sistem pembayaran digital dan etiket membantu meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menikmati layanan bioskop. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan bagian codingan yang sudah kami buat. Oke, hasil codingan kami akan dijelaskan per bagian. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program C++ tentang aplikasi pemesanan tiket bioskop. Pertama, pada bagian header, kita menggunakan beberapa library seperti IOStream untuk input dan output, string untuk teks, Cmet untuk perhitungan matematika, dan IOManip untuk pengaturan tampilan angka. Lalu ada username space std supaya kita langsung menggunakan perintah seperti cout dan sin tanpa menulis std-nya. Selanjutnya masuk ke fungsi utama yaitu integer main. Di dalamnya kita mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda, seperti string untuk nama pengguna, integer untuk pilihan dan jumlah tiket, double untuk harga tiket, dan bool untuk kondisi benar atau salahnya, char untuk konfirmasi juga. Pada bagian input dan output, program akan menampilkan teks menggunakan cout, lalu meminta pengguna tersebut memasukkan nama dengan getLine, supaya bisa membaca teks yang mengandung spasi. Setelah itu, program akan menampilkan ucapan selamat datang kepada pengguna. Oke, selanjutnya bagian kedua akan dijelaskan oleh Intan. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana program bioskop ini bekerja dalam mengambil keputusan. Pertama, program menggunakan for loop untuk menampilkan daftar film secara otomatis dari array. Jadi tidak perlu ditulis satu persatu. Lalu kemudian, program memiliki switch case untuk mencocokkan pilihan user dengan film dan harga tiket yang sesuai. Misalnya jika user memilih angka tertentu, maka program akan langsung menampilkan harga berdasarkan pilihan tersebut. Selanjutnya, digunakan while loop sebagai validasi input. Jadi jika user memasukkan jumlah tiket di luar batas yang ditentukan, program akan terus meminta input ulang sampai nilainya benar. Lalu yang terakhir ada program menggunakan operator logika seperti AND dan OR untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Contohnya, program hanya akan melanjutkan pembayaran jika total bayar valid dan jumlah tiket sesuai aturan. Lalu saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu di bagian perhitungan dan juga output terakhir. Setelah user memilih film dan jumlah tiket yang ingin dia pesan, kita hitung subtotalnya dengan ditambah oleh pajak 10%. Yaitu dengan subtotal sama dengan harga tiket dikali dengan jumlah tiket yang dipesan. Lalu setelah subtotal sudah didapatkan, akan ditambahkan dengan harga pajak dengan persen pajak. Lalu total bayar adalah hasil dari pajak dikali dengan subtotal. Total bayar itu yang akan dibuatkan di hasil stroke yang akan didapat tiket yang akan didapatkan oleh pengguna. Lalu dibuatkan dengan variabel for agar tidak ada send. Dengan set precision kita format agar harga selalu tampil rapi dengan 2 desimal. Jadi nanti output yang diberikan adalah harga dengan koma 2 angka di belakangnya.
Kita juga akan mendemonstrasikan continue untuk melewatkan kursi yang sudah dipesan, dan break untuk menghentikan loop saat batas tercapai. Terakhir, program akan mencetak etiket lengkap dengan diakhiri dengan return 0 sebagai tanda sukses di etiket tersebut. Sekian itu yang bisa kami jelaskan di codingan yang sudah kami buat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.